Dia aslinya dari Destrindak. Daftar rekening teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Logikanya teman-teman, ketika dia orang BKPSDM, honorer BKPSDM, kalau dia keep silent, selamat diri dewe, bisa nggak? Bisa nggak? Harusnya bisa. Sangat bisa. Kalau dia bener orang BKPSDM, orang dinas pendidikan, dia pakai ordal. Apa sih ordal? Orang dalam. Gak bocor kan? Kenapa dia ngebentuk R3 teknis? Semua direkrut, suruh masuk, suruh ngelis. Ngapain? Dia memperjuangkan siapa? Saya takutnya bukan apa-apa. Teman yang lagi diperjuangkan bareng-bareng Hayu berjuang ada di dalamnya. Teman-teman yang jadi korban. Dewek masalah jadi pahlawan, maju. Dia bawa atas nama R3 teknis. Sing selamat diangkat dewek ke teman dadah. Saya nggak mau seperti itu. Emangnya ketika membentuk grup lagi, kumpul, aksi, gerakan lagi, tidak butuh duit? Benar tidak? Dijawab oleh Habib Meradin teman-teman. Kemarin pada sakot-sakot kabupaten, pengurus kabupaten, Porcam sewilayah Kabupaten Indramayu yang tergabung dalam R2, R3, semua OPD, ada yang masuk ke R3 teknis, pokok betul. Dapat kau gerbongi sampah, tapi saya nggak bisa. Artinya teman-teman silakan mentelaah sendiri, ya, pelajari sendiri apa yang maksud tujuan daripada yang mendirikan itu. Terus lanjut, komunikasi Dewan sudah, klarifikasi tadi sudah ya, untuk R3 ya, bisa paham ya, yang bergejolak selama ini. Ketika ada yang di dalam, maka silakan di dalam saja untuk mengetahui perkembangannya seperti apa. R3 teknisi pengen lahir penting, ya. Konon katanya didukung oleh orang-orang penting di Kabupaten Indramayu. Mangga, terserah. Ya, orang-orang penting sudah ada di kita semua, sudah di belakang kita, siap memperjuangkan. Yang penting kita kawal. Support mereka tadi udah jawabannya udah ketemu. Ketika punya kenalan dewan, bantu dorong. Ketemu dewan, dorong. Ya. Dan untuk bupati pun sudah diagendakan. Dan termasuk sudah melangkah jauh ketemu dengan gubernur terpilih Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi. Nah, kita sepakat kemarin ya Mas Kardono, kalau ketika dengan Pak Deddy Mulyadi, terlepas nanti yang bisa masuk ke rumahnya Pak Deddy Mulyadi hanya perwakilan, ini 31 kecamatan berangkat semua, satu bis datang ke rumahnya Bapak Aik Deddy Mulyadi. Tapi kita tunggu jadwal dari sana. Kalau dari sana dari gubernur belum dapat jawaban, ya itu akan ke sana semua, ya. Walaupun nanti yang masuk duduk. Nah, kenapa kita ke gubernur? Dorong gubernur untuk mendorong kita, memotivasi kita untuk mendongkrak pusat. Pak Haji Deddy Mulyadi itu anak emas Bapak Prabowo. Itu didorong dari situ. Kenapa nyambung forum ini sudah langkahnya ke sana. Dan termasuk mungkin kalian sudah pernah dengar ini yang sudah beredar, aksi damai Jakarta. Kita nggak sekonyong-konyong cukup Kabupaten Indramayu, kita tergabung dalam forum honorer R2, R3 lintas OPD, itu kita gabung dengan pusat. Dan kemarin yang pertama ngelis, ya, siapa yang akan terjun kabupaten kota provinsi se-Indonesia yang akan ikut aksi di tanggal 3 Februari. Ketua kita Porkap Kabupaten Indramayu Mas Ilham memberanikan diri ngelis Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat masuk ke urutan 10 besar ikut ke Jakarta. Padahal dia belum berundingan dengan kita. Akhirnya kemarin pun kita bahas. Nah, dibahaslah di situ. Pertama ke Jakarta fix Indramayu berangkat 1 bis. Berangkat 1 bis. Per kecamatan itu 2 orang. Per kecamatan 2 orang. Power ngelis terus terang aja belum ngelis.
Silakan Mas Kardono dibuka di list Porcam Kabupaten. Kalau list dulu ngelis. Kenapa dulu ngelis? Saya kembalikan ke forum dulu. Awal saya hanya mengawal aksi di Indramayu dulu, ya kan? Maka saya tawarkan, barangkali ada yang berkenan, barangkali ada yang siap untuk menggantikan disposisi saya yang kemarin dipilih secara aklamasi. Ayo, siapa? Menggantikan saya, melanjutkan. Kalau kemarin saya antar ke Indramayu, aksi Indramayu. Sekarang aksi pusat ke Jakarta. Tujuannya adalah DPR RI. Lanjutkan. Ya saya tawarkan dulu. Bukan, terlepas nanti siapapun. Contoh, karena kapasitasnya itu hanya 2. Kapasitasnya hanya 2 orang. Ya, saya buka nih di depan pengurus kabupaten. Walaupun saya bukan pengurus kabupaten. Kemarin masih ada anggaran 15 juta. Ya, 15 juta itu termasuk nanti kita nyewa 1 bis ke Jakarta. Itu sudah dianggarkan, bis itu sudah siap ke Jakarta. Cuma perwakilan 2 orang kecamatan itu 2 orang per kecamatan. Jadi maka Bokatan Anasi Penmangkat di Jakarta, mobil itu sudah disiapkan, ya kan? Mangga, sok siapa? Bokatan Anasi Pen di Jakarta. Gak usah khawatir Mas Adit. Walaupun saya bukan koordinator aksi, saya pasti tetap dicangking nih ketua, sing percaya. Pasti nih ketua kabupaten ini kita dicangking. Kalau saya buka jujur, kemarin yang masuk audiensi itu horlis gak ada tulisannya. Ketua kan, sing 15 uang kan? Fakta Mas, gak ada. Saya baca gak ada. Epret gitu. Kita masuk anjakan Mas Iqbal apa Saya awal tadinya gak ada. Ujung-ujung kita akan di kono. Dan termasuk ini juga berangkat ke Jakarta. Siapapun yang menjadi ketua aksi, 2 orang berangkat, saya pasti dicangking. Pasti dicangking. Ya bisa jadi nanti saya ikut rombongan Kaudlis, bisa saja nanti ikut rombongan Kroya, Korkap, koordinator kabupaten. Itu, ya. Maksudnya kan tiket loro ki, ya ki bokatan anak. Ya sok, mangga siapa? Ya siap. Kang Alif siap. Siap Bang ditunjuk. Siap Bang ditunjuk. Sama Kang Asep siap. Setuju. Memiliki Jakarta kan. Si Dapri dipindah di Kalimantan Bu. Siap. Apa? Jual ke kurang kali. Ya. Kang Asep sama Pak Alif. Kang Alif siap ya. Kang Alif siap. Tugasnya adalah dokumentasi live siaran langsung. Asik. Nah ini satu lagi sok. Tiket. Mas Johan siap. Siap. Siap kan? Siap. Sepaket kan? Hah? Sepaket kita mah. Paketnya pribe. Kalau saya tadi nggak apa-apa di luar dulu kalau saya mah gitu kan. Tiket ini akan saya berikan buat siapa dulu gitu kan. Cocok. Kalau zamannya Umbara. Iya. So, maksudnya saya tawarkan dulu tiket ini buat siapa. Jadi mobil udah siap. Kalau ini mobil siap. Alif, Johan siap? Siap? Siap. Yo, oke siap. Clear ya? Siap ya? Tenang. Ya walaupun saya tidak ada dapat tiket, kita pasti ada di Jakarta. Terserah kita nunggu ngapain mah. Ya, urusan belakangan. Selesai ya, outlis, nanti saya list Mas Johan dan Mas Alif, saya list di kabupaten. Atau
Kecamatan Kroya ini akan ikut satu bis pribadi dan ditambah 3/4, jadi 2 mobil Kecamatan Kroyanya saja pribadi. Jadi kirim di mobil koordinator kabupaten. Ini sudah siap mobil Kecamatan Kroya. Atau kita mau seperti itu, please. Yo, siap. Yang kita ini yang udah main bang. Berarti kasar kayak Kalau sini mah beda lagi. Siapa? Kang Said berarti itu datang Ya kalau ke sana nitip dengan Kroya tetap berarti modal dewek kan. Karena dia nyewa bis sendiri di luar tanggung jawab daripada kita kota. Atau tadi kita nyewa mobil maning sekecamatan. Nah, tinggal bagaimana caranya bang. Kalau kalkulasi budget sebenarnya udah ketemu mas. Ketika kita sewa bis ya full 60 orang 100.000 mas. Hanya untuk mobil sudah ketemu 100.000 kalau full 60 orang. Jadi sudah bisa nutupi untuk mobil. Mobil berangkat ke Jakarta insya Allah bisa di bawah 6 juta. Berangkat malam 3, tanggal 2 malamnya. Tanggal 2 malam, jadi subuh itu bisa jadi di Istiqlal. Subuhnya di Istiqlal. Kalau saya siap. Kalau saya siap. Kok sih? Jadi 1.000 nganggo tiket bisa. Tapi tadi harus dipastikan 60 orang biar ketutup buat mobilnya saja. Atau opsi ketiga, sing pengen melu bae dapil 6, kapasitas 60 orang satu bis. Jadi nanti saya kontak koordinator Supra, Anjatan, Gantar, ya kita tawarkan tiap-tiap kecamatan pesan satu bis 60 orang, ya Anjatannya. Atau opsi yang ketiga itu. Siap. Nyampe sini lagi subuh itu. Kalau saya ini dong, semangatnya dulu. Inisiatif Inisiatif per kecamatan hanya nanti akan dibawa komando Korkas. Jadi satu pemberangkatan. Jadi nanti akan bareng setarnya. Masuk pertanyaannya saya ini, kalau misalkan Anjatan itu inisiatif dengan bukan main, tapi satu mobil, misalkan atau beli satu mobil, kecamatan lain juga sama gitu. Biar Anjatan kita belum kumpulan seperti ini. Iya. Karena kita melakukan nanti hari Sabtu itu kita mau kumpulan seperti ini. Iya. Kemarin juga kita list untuk suruh ngelis di grup. Nah ternyata nggak ada tanggapan dari teman-teman, makanya kata Kang Iqbal ya udah suruh kumpulan lagi aja lah. Jadi insya Allah hari Sabtu kita kumpulan kayak gitu untuk membahas seperti ini. Rencana mau belum ada semua. belum. Punten, selamat datang untuk pejuang kita kemarin yang sampai ke Jakarta. Satu pejuang kita pemiliknya lebih giat. Ya, tepuk tangan untuk pejuang kita yang mengawali kemarin perjalanan ke Istana Negara. Masuk Pembaran, ini maka duduk bareng dengan kita untuk memotivasi teman-teman. Merdeka. Beliau ini seperjuangan dengan saya, walaupun saya ini masih tertinggal. Tapi setelah kemarin masuk Pembaran, jalan kaki dan saya salut kepada beliau. Dari Indramayu sampai ke Istana Negara, saat itu saya menawarkan diri masuk Pembaran. Saya siap untuk ngawal jenengan. Saya berangkat ke Jakarta, lomat jalan kaki. Dan ingat saja waktu di Polsek Losarang masuk Pembaran,
Mas Tarja jenengan cukup doanya saja, kasihan anak istri di rumah. Akhirnya saya hanya mengantar masuk Maumbaran. Saat itu nyampe perjalanan di Subang tuh, perbatasan Subang, jalan kaki Cibogo dengan Mas Johan ya, dengan Mas Johan. Dan beliau alhamdulillah nyampe Istana Negara. Ya, ini pejuang Kabupaten Indramayu, pejuang honorer Indramayu, ya. Dan beliau masih berada di kita. Ini yang saya ingin butuhkan. Walaupun dia sudah gerbong aman, tapi masih dari bagian dari kita semua. Dia tidak lepas dengan kita. Kemarin pun melalui Facebook komunikasi dengan beberapa teman masih menyemangati kita, ya. Tidak lupa bagian daripada kita. Karena mereka masuk Maumbaran ini ikut berjuang, apalagi sampai Istana Negara jalan kaki. Ya, kalau kita cashback ke belakang, kita buka video-video yang beredar seluruh Indonesia. Ya, si mancing TV terkenal Indramayu ya Kim Dikit. Ya, baru kemarin ada yang ngomong dari beberapa kecamatan masuk Maumbaran ke beberapa kabupaten yang lain. Mas Tarja jadi dongol link TV. Iya, sayangnya cukup dongol orang jadi artis. Namun jadi artis diundang kayak honornya separi bela jadi artis bela. Ya, cuma. Ya, siap. Masuk Maumbaran, punten. Karena sampean juga bagian dari kita, ini tolong masukan buat masuk Maumbaran perjuangan kemarin dan motivasi untuk teman-teman semua. Mangga masuk Maumbaran, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tadi saya nggak ada mau silaturahmi, ya langsung aja ke Kang Mas Kardono lah. Ceritanya saya hanya sebatas memberi motivasi, bahkan doa. Ya dan inti juga sama Bapak Ibu. Dan saya juga gini, ketika saya jadi akhirnya perjuangan waktu itu. Dan janji hati saya tetap tidak akan tinggal diam. Dalam artian walaupun saya tidak bareng-bareng lagi ikut aksi atau gimana pun, karena saya punya batasan. Dalam artian saya istilahnya kalau saya dari awalnya saya pengurus kabupaten, ini akan saya kawal terus. Seperti halnya teman saya yang di Sukabumi masih komunikasi sekarang. Yang di Sukabumi, Kak, saya juga udah P3K, tetap kawal. Kemarin dia yang ikut, ada videonya ngirim sampai di share juga, ikut kawal. Beda kan? Saya beda. Nanti saya dianggapnya apa sama teman-teman? Istilahnya gini, kecuali kalau dari awal sejalan, bahkan saya mungkin bagian dari kepengurusan itu beda cerita, Bu. Mungkin kita bareng-bareng juga kawal sampai gerbang DPRD, sampai gerbang BKPSD, bahkan masuk misalnya gitu. Itu. Jadi ketika saya pribadi, saya hanya bisa sebatas masih masukan saran gitu. Misalnya kita tetap bersatu kompak, walaupun ya sama lelah, kita ininya lelah karena waktu, apalagi yang usia ya. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya saya di sini pun ya emang nggak sengaja, nggak punya niatan ingin ke sini. Istilahnya berhubung ya, karena saya juga menghargai beliau. Beliau dulu pengawal saya, masa saya juga harus membiarkan saudara saya yang masih berjuang seperti itu. Kang siapa yang pakai masker, Kang Jol. Itulah. Kita seperti itu. Bahkan jauh juga sempat mau ikut juga sama. Nah pas beli Subang tuh Kang, maaf Kang Sukma, saya nggak bisa karena nggak boleh seperti itu. Saya juga Bu beda cerita kalau saya masih ada orang tua. Kan orang tua saya juga guru dari Majalengka. Apalagi punya istri, mungkin beda cerita. Mungkin saya juga nggak boleh. Ketika itu emang nekatnya udah nekat full ya, karena bukan masalah keluarga juga. Karena apa?
Saya tuh memikirkan bukan hanya untuk saya ternyata. Dan didalami lagi. Ketika ramai demo-demo tiap kabupaten waktu itu ya, di daerah bahkan ada foto si ibu yang bawa anak kecil, udah anak perempuan. Nah, ketika saya melihat foto anak itu nangis, ibunya yang nangis duduk di bawah yang Kabupaten Bekasi itu, saya teringat juga sama karena saya udah pisah gitu. Saya tertegun, ternyata banyak dari kita, istilahnya yang senasib, istilahnya ketika di daerah tetap perjuangan daerah itu nggak kuat karena ramainya hanya tingkat daerah. Gak ada wacana mogok nasional waktu itu ya, nasional juga. Ternyata saya ada jalan bu, istilahnya saya tetap koridor saya tempuh. Saya tidak sekonyong-konyong maksa jalan kaki karena saya harus izin dulu ke kepala sekolah. Awal mah diizinin, ya nggak apa-apa secara pribadi. Mungkin karena secara kedinasan, apalagi malah Indramayu. Saya juga miris ya, waktu seharusnya yang sedari awal juga harusnya dari Indramayu itu PGRI. Yang saya pengen harap tuh bendera PGRI sebenarnya. Yang pertama dari 0 km itu bukan bahasa punten ya, bukan menjalankan FKHI dulu tuh, bukan, karena wadah kita waktu itu FKHI, bendera FKHI, walaupun cuman seragam waktu itu baju. Ketika saya berjalan PGRI, bahkan bendera kabupaten yang kasih pun dari teman Kang Luki, dan sekarang juga masih beliau sekarang masih tiga ya, berarti sama ya. Terus kemudian juga ada istrinya masa angkatan sama saya, yang awal terus sampai di Bogor, kita di Bogor juga ada beliau. Yang akhirnya gini bu, ya istilahnya gini, saya orang yang ngambil jalur tengah. Biarkan yang ini pro ini atau yang ini forumnya ini. Kita rangkul dulu kan antara K2 dan K2 ya. Yang kita waktu itu makan K2 sama non K2 kan bahasanya. Saya kan non K2 bu. Tetap saya ketika ramainya kan K2 waktu itu. Ayo nggak apa-apa. K2 jalan, non K2 kita kompak. Tetap karena kan kita juga regulasi ya. Kembalikan lagi ke regulasi itu. Jadi istilahnya saya juga dengan pengalaman kemarin, saya bisanya nekat jalan kaki itu dalam artian melihat yang usia-usia udah menjelang pensiun seperti itu, udah mah nggak bisa ikut tes CPNS umum karena batasan usia, udah nggak ada harapan. Sedangkan harapan satu saja dulu kan kita PNS ya, sebelum ada P3K ini regulasi muncul tuh. Batas maksimal 30 tahun, kalau sekarang 35. Kan ya istilahnya tetap karena solusi P3K ya kita tempuh dulu. Bahkan sekarang infonya gini bu, saya juga sekarang di kabupaten saya bukan jadi orang apa-apa lah, bukan masuk ke pengurusan. Kantor pun saya sebagai anggota, dan Korcam saya percayakan ke tua saya, jujur saya, karena kalau saya ribet gitu kalau ngobrol di depan umum, nah, saya gitu. Ketika di nasional kemarin juga baru kita pergerakan itu ada Kang Sukma, mau nggak saya masukkan jadi koordinator, tapi ini di bawah naungan PBPGRI bu. Ya mudah-mudahan bisa menampung kita juga. Saya istilahnya untuk nanti regulasi ke depan gimana, apakah SNP 3K ke PNS. Jadi mudah-mudahan kita juga sama. Ibu-ibu yang sekarang proses, istilahnya mudah-mudahan sama. Kita juga harapannya kan PNS sama. Walaupun sekarang kita tempuh dulu SNP 3K. Saya juga saran dulu waktu jalan kaki itu memaksakan pengennya mah PNS dulu tuh. Udah Kang Sukma, kita nurut aja dulu aturan pemerintah. Solusinya P3K ya udah ikuti dulu itu, karena saya ke rumahnya ketua nasional FHNK 2I Mas Toko, Raden Sutopo lah. Itu bu, istilah ketika sekarang
istilahnya mungkin imbas dari pergerakan-pergerakan silam ya seharusnya sih udah beres kan Mas. Harusnya udah beres karena mungkin banyak ada hambatan atau gimana. Saya juga udah tadinya udah ya udahlah kita fokus yang sesuai regulasi aja dulu. P1 kita selesaikan dulu, jangan sampai terkatung-katung lagi ya yang teman-teman yang lain gitu. Dan lagi saya gitu, misalnya Bapak Ibu tetap semangat karena Bapak Ibu mah istilahnya tinggal ikuti apa kata arahan pengurus-pengurus lah. Saya percayakan istilahnya pengurus-pengurus yang saat ini luar biasa pergerakannya. Kenapa? Karena istilahnya langsung semua kompak bersatu kerja gitu. Kalau saya dulu nunggu, karena nunggu pengurus pergerakan, udah percayakan dulu tuh pengurus. Ketika tahun 2 tahun nggak ada titik temu, tahun ketiga ya turun lagi Bu. Sekarang tinggal kita satu komando, istilahnya gini, karena nasib bersama ya mudah-mudahan kita ada perhatian dari pusat, kita kejar, kita datengin gitu. Ya dan kemarin juga saya dapat info, mudah-mudahan sekarang lebih kompak. Mudah-mudahan karena yang ada momen ke Jakarta katanya ada yang satu kecamatan, satu rombongan ikut semua gitu. Kalau dari pengurus kabupaten udah menyediakan satu bus ya. Begitu. Saya salutnya gini Bu, pengurus-pengurus sekarang saya tuh seperti yang pernah awal pernah deket, kalau ada apa-apa ya Kang nelfon atau gimana, ya pengen sih ngopi darat mah, karena kita kan waktu juga ada apa-apa koordinasi atau sharing lah gitu. Ya kan itu berarti bagus. Saya juga setuju. Dulu kan perjuangan Kak Yo pernah cerita ya waktu jalan kaki, saya juga sebelum Kang Suma tuh pernah itulah perjuangan di DPRD lah waktu dulu kan pernah. Belum saya belum tahu waktu perjuangan itu luar biasa. Istilahnya flashback ke belakang itu istilahnya sekarang momennya karena sekarang media itu ya komplit lah sekarang mah. Jadi kita mudah untuk mengaspirasikan. Dulu mah kan nggak seviral sekarang mah. Ibarat berita TV bisa live streaming YouTube, dimudahkan sekarang. Dulu kan saya pengen berita masuk TV jujur hari ke-5-nya Bu, baru masuk TV kan dulu. Walaupun itu udah rame, udah di Bandung, baru masuk berita Bu. Dulu hari ke-5 kan. Sekarang mah istilahnya saya juga berharap besar ke pemerintah sekarang. Setelah masa transisi selesai dan sekarang masa transisi pemerintah daerah kita, ketika kemarin juga saya melihat video-videonya tuh siap mendukung, siap membantu menuntaskan itu, saya merasa merinding Bapak Ibu, merinding saya juga. Ya mudah-mudahan sekarang waktunya Bapak Ibu, tahunnya Bapak Ibu, saya harapkan gitu, gilirannya dan tuntas gitu. Ya mungkin yang tahapan yang selanjutnya. Jadi itu saja Ibu. Saya juga kalau mau cerita dari awal mungkin nggak cukup. Emang istilahnya saya tidak bisa berperan lagi seperti dulu. Ya pasti Bapak Ibu juga mah. Karena ada batasan-batasan. Kalau kegiatannya saya ya gitu untuk memotivasi mah. Cuman kalau kegiatan saya harus ke sini, saya juga di pengurusan ASN yang angkatan saya itu saya orang biasa, bukan pengurus kabupaten, bukan orcam, bukan. Dan saya mah percayakan ke beliau-beliau gitu. Ya gitu saja. Terima kasih. Mohon maaf lah bila ada yang kurang berkenan gitu misalkan. Saya itu semata-mata ingin memotivasi saja, ingin memberikan ya semangat bahwa saya itu masih tetap berada di bagian dari Bapak Ibu.
Ya. Melihatnya saya, jangan melihat yang lain. Ya mudah-mudahan bukan saya saja yang masih peduli, Bu. Mudah-mudahan teman-teman yang seangkatan saya masih ada yang memotivasi. Yuk, semangat. Seperti itu. Ada yang sama mendoakan. Ya kita sama kok. Sama sebelah gitu, berawal dari honor juga. Dan saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Mas Sukma Umbaran. Terima kasih untuk Mas Sukma Umbaran. Perlu diketahui bahwa Mas Sukma Umbaran ini tadi sekilas, dan ini yang saya inginkan, Pak. Ketika siapapun yang lebih dahulu nyampe di stasiun, tolong jangan tinggalkan kami. Mas Sukma Umbaran dulu berjuang bukan hanya Indramayu, bukan hanya Kecamatan Lelis, tapi berjuang se-Indonesia, memperjuangkan se-Indonesia. Saat itu sama kedudukannya dengan saya, dan saya pun tadinya nggak mau berada di kepengurusan. Ini benar, beliau ini tidak ada di pengurusan kecamatan, pengurusan kabupaten nggak ada. Tadinya saya juga seperti itu, Mas Sukma Umbaran. Maksudnya saya ini biar leluasa. Tapi ketika teman-teman mempercayakan kepada saya, ya bismillah, ayo. Yang penting saya butuh dorongan daripada teman-teman. Dan saat itu terus terang aja berarti Mas Sukma Umbaran ini yang kedua kali perjuangan setelah kami THK 2 berada di Istana Negara. Mas Sukma Umbaran melangkah ke Jakarta ke 5 hari atau 4 hari menjelang puncak di Istana Negara tuh, Mas. Gak semua bergerak ke Jakarta. Ya, udah di sana. 2 hari atau 3 harinya ya. Ya. Jadi saat itu terus terang aja kita sepakat se-Indonesia di saat Mas Sukma Umbaran jalan kaki lompat, ya kita sepakat pengurus akan menjemput Mas Sukma Umbaran dan ngawal kita ke Istana Negara. Dan itu sepakat se-Indonesia berangkat menjemput Mas Sukma Umbaran. Mas Sukma Umbaran jalan kaki, kita naik mobil. Semua bergerak ke Istana Negara. Kalau dulu seperti itu, ya. Dan berarti kalaupun yang sekarang terjadi pun Mas Sukma Umbaran, berarti saya ketiga kali, Mas, berada di Istana Negara. Hari itu di perjuangan kedua, kalau nggak salah ingat, bahkan kita mengorbankan pengurus besar PGRI pusat. Beliau sampai meninggal dunia, ikut kepanasan, keudanan selama 3 hari, ikut demo. Keempat harinya dia drop, masuk rumah sakit, dan sampai tidak adanya. Itu masih diingat oleh saya. Dan saya saat itu mendampingi beliau sebagai barisan pengamanan PB dari Jawa Barat. Saya dengan Mas Iqbal berdua dari Jawa Barat. Saya di belakangnya beliau di PB. Mau masuk ke pintu Istana Negara, saya ditarik oleh Korkam. Waktu itu Mas Dwi Suwarso. Saya ditarik, Mas, gak usah masuk ke Istana Negara. Ingat anak istri di rumah, buatan Dwi bisa metu, buatan yang jero Istana Negara dipateni. Itu sampai muncul seperti itu. Akhirnya saya balik kanan, saya mundur. Nah, hanya beberapa menit, 15 menit, PB keluar. Ya, kita jemput, kita kawal, kita istirahat di base camp. Saat itu kalau nggak salah dekat dengan base camp kita di Patung Kuda, dekat dengan Monas dan Istana Negara. Itu base camp kita. Dan saya berharap teman-teman berharap Mas Sukma Umbaran tetap kawal kami, tetap perjuangan kami melalui jalurnya jenengan Mas Sukma Umbaran. Ketika Mas Sukma Umbaran punya link yang kemarin sampai ke pusat, tolong sambungkan, tolong komunikasikan agar goal ending kita di Jakarta ini tuntas, Mas. Itu visi misi kita, tujuan kita. Apalagi kita sudah memegang undang-undang yang terbaru, Undang-Undang ASN nomor 20 ya, tahun 2023 kalau nggak salah. Nah itu sekilas untuk teman-teman semua. Dan ini punten, ini yang tadi R3 muncul, ini kita kemarin jauh-jauh hari dan dari awal bergerak. Ini data ini
kita dapatkan dari forum R2 R3 Tenis Kabupaten Indramayu. Setelah kita cocokkan punya data kita ini sama. Nah, ketuanya R2 R3 Tenis, ketua kabupaten, dan sekarang beliau juga masuk ke kita, anggota di kita, yaitu Mas Herianto. Ini khusus teknis sekabupaten Indramayu, R2 R3. Beliau saja mau melebur jadi satu dengan kita. Beliau alhamdulillah sudah memberikan data ke kita pun memberikan data ke Mas Haryono. Ya, tapi kalau kita semua berikut guru, kalau Mas Haryono hanya teknisnya. Bentar ya, tunggu aja ya. Biar teman-teman tahu gitu kan, bahwa kita ini wadahnya bukan memperjuangkan satu gerbong, dua gerbong saja, tapi semua dilebur jadi satu. Makanya kita sangat kecewa ketika kemarin muncul R3 Tenis Kabupaten. Kita yang sangat kecewa di situ. Padahal mereka ada juga bagian dari kita. Nanti kita bedah, kita buka di sini datanya. Semua datanya aman, Bu. Ya, Bapak Ibu. Data Ibu, Bapak Ibu sudah aman. Sudah dikunci oleh Dewan, sudah dilayangkan ke BKN, sudah dilayangkan ke Provinsi Jawa Barat melalui gubernur terpilih yang sejumlah 239 tiga.